Salam jumpa sahabat YKB yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia. Bersama saya Pendeta Kostansa Watimuri yang akan memandu acara yang sangat spesial dengan tema yang spesial yang merupakan program kerjasama YKB dan PGI Wilayah DKI Jakarta secara khusus Komisi Perempuan dan Anak. Hari ini dalam rangka kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kami akan membahas satu topik dengan judul Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Untuk hal itu maka telah hadir bersama-sama dengan kita dua orang narasumber yang tentu tidak asing lagi bagi kita. Yang pertama, selamat datang Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Terima kasih. Beliau selaku Ketua Umum PGI Wilayah DKI Jakarta. Dan yang kedua, selamat datang Ibu Pendeta Ratna. Terima kasih. Seorang aktivis yang konsisten berjuang terhadap isu-isu perempuan dan anak. Untuk itu, tanpa berlama-lama langsung saja kita akan berbicara. Kalau melihat tema kita hari ini, Bapak dan Ibu, melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada satu kata yang saya pikir menarik untuk bisa dideskripsikan di awal pembicaraan kita. Saya mulai dari Ibu Pendeta Ratna, kira-kira apa sih kekerasan begitu ya? Baik. Pertama terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk hadir dalam momen yang menurut saya sangat penting dan ini sangat berharga untuk kita mulai bicarakan secara serius. Oke, kekerasan sendiri itu sebenarnya adalah sebuah tindakan yang disengaja yang menyebabkan kerugian, menyebabkan penderitaan, kemudian juga menyebabkan seseorang atau sekelompok itu mengalami situasi yang tidak seperti biasanya gitu. Nah, perilaku ini dilakukan bisa oleh secara individu, bisa juga oleh kelompok komunitas, tapi bisa juga oleh institusi atau lembaga-lembaga tertentu. Dan biasanya kekerasan ini dia menyasar pada 5 aspek. Yang pertama itu adalah kekerasan fisik, ya terjadi misalnya pemukulan, kemudian juga hal-hal yang meninggalkan bekas-bekas penderitaan pada tubuh atau fisik seseorang. Lalu kemudian kekerasan psikis, itu yang kemudian menyebabkan trauma, menyebabkan luka batin yang mendalam pada diri seseorang. Kemudian kekerasan verbal. Ya, ini dari segi bahasa ya. Yang ini yang seringkali lebih banyak terjadi di masyarakat kita dan sayangnya ini tidak dianggap sebagai bagian dari sebuah perilaku kekerasan, saking biasanya gitu kan. Lalu yang keempat itu adalah tentang perilaku kekerasan institusi atau kekerasan struktural. Ini banyak dilakukan bisa saja oleh negara kepada masyarakat, tapi juga lembaga-lembaga yang sebenarnya secara strategis mengayomi kehidupan komunitas. Namun dalam praktiknya ada juga perilaku kekerasan yang muncul dari kebijakan institusi. Itu dari saya. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Pendeta Arlianus bisa. Ya, saya pikir jelaskan. Itu tadi definisi sudah diberikan oleh Ibu Ratna. Kalau saya bilang siksa, kata kunci dari apa yang kita maksud sebagai kekerasan itu adalah kontrol dan dominasi. Jadi ketika seseorang mengontrol orang lain, mendominasi orang lain sehingga orang lain tidak punya kesempatan untuk memilih sesuatu, ya, dan itu menyebabkan tadi pengalaman tadi traumatis atau kekerasan fisik, itu adalah tergolong dalam kategori kekerasan sebenarnya, ya. Jadi siapapun yang melakukan dominasi, entah pribadi tadi, kelompok tertentu, misalnya keluarga, kalau di dalam rumah tangga keluarga suami atau keluarga istri kepada pasangannya, atau sering negara melakukan itu, kontrol, mendominasi, maka itu adalah sebuah tindakan kekerasan. Jadi kuncinya control and domination. Jadi kalau Anda merasa, karena sekali lagi banyak orang merasa ini biasa aja kok, ya, hubungan kami baik-baik aja. Tapi ketika Anda merasa dikontrol, didominasi, Anda nggak punya pilihan, seolah-olah punya, tapi sebenarnya udah ditentukan, ya harus begini, harus begitu. Itu artinya Anda sedang mengalami kekerasan. Ya. Baik. Ya, selanjutnya saya memberikan kesempatan Bu Pendeta Ratna. Kalau dari tema kita jelas ya, melawan kekerasan
terhadap perempuan dan anak. Kekerasan tadi sudah dengan jelas disampaikan oleh Ibu dan Bapak. Nah, selanjutnya mengapa ada tambahan kata terhadap perempuan dan anak? Bisa jadi saja begitu ya. Nah, gimana? Kenapa nggak ke Bapak gitu ya? Kenapa enggak terhadap Bapak juga? Ya. Dalam lingkungan sosial kita ya, perempuan dan anak itu kan tergolong dalam kelompok marginalized and vulnerable. Kelompok yang sering dimarginalisasi dan juga rentan. Yang tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua itu tentang relasi kuasa sebenarnya, power and dominate itu relasi kuasa. Nah, perempuan dan anak kan selalu ada dalam dimensi ini, dalam struktur sosial kita gitu. Masyarakat kita sebagian besar menganggap misalnya perempuan itu adalah kelompok yang lemah, kelompok yang tidak bisa melakukan sesuatu, kelompok yang sangat bergantung misalnya kepada laki-laki. Contoh misalnya dalam keluarga, perempuan sangat bergantung secara ekonomi kepada suami, itu kan? Itu salah satu hal sederhana. Sementara anak-anak itu sendiri kita tahu seberapa besar ketergantungan anak-anak kepada orang tua. Nah, karena power relation inilah, maka perempuan dan anak dalam kategori itu rentan terhadap perilaku kekerasan. Bukan berarti laki-laki tidak mengalami kekerasan. Ini juga harus kita beri disclaimer khusus gitu kan. Tetapi karena kebanyakan sebenarnya data kita menunjukkan bahwa korban kekerasan yang umumnya lebih banyak itu dialami oleh perempuan dan anak. Alasannya ya karena itu tadi, konstruksi sosial masyarakat kita yang menempatkan perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan dan marginalized ini. Sehingga mereka mudah menjadi sasaran perilaku kekerasan. Itu menurut saya penambahan kata terhadap itu adalah penegasan kekhususan sebenarnya. Sehingga affirmative actionnya itu juga jelas. Dia mau diarahkan kemana. Gitu. Ya. Pak Arlianus bisa nambahkan? Iya, saya kira tadi kan udah bicara data ya. Dan karena memang sekali lagi di tengah-tengah masyarakat kita itu yang punya potensi karena berbagai macam sebab tadi, potensi untuk melakukan tindakan kekerasan itu, ya baik dari aspek fisik ya, dalam kalau orang berkelahi laki-laki perempuan dengan umur yang sama-sama tidak bisa bela diri misalnya, kemungkinan besar laki-laki itu menang. Ya, urusan daya tahan yang lain beda, tapi dalam soal kekerasan fisik berantem pasti laki-laki menang. Ya, kecuali kalau perempuannya jago ilmu bela diri. Tapi kalau sama-sama tidak punya ilmu bela diri, ya pasti akan laki-laki lebih dominan di situ. Makanya kan tidak ada pertandingan badminton laki-laki perempuan diperlawankan kan. Ya, laki-laki dengan laki-laki karena pasti nggak akan tadi keseimbangan. Jadi karena memang laki-laki punya potensi dan karena sejarah misalnya, sejarah menunjukkan ya kita bisa lihat di kitab suci atau sejarah dunia ini bahwa yang memang punya kecenderungan melakukan kekerasan itu adalah laki-laki. Itulah sebabnya menambah kata terhadap perempuan dan anak itu jadi sangat penting, bukan mengabaikan laki-laki, ya, tapi bahwa ya faktanya begitu, sejarahnya begitu, ya. Jadi saya kira justru kalau hilang kata-kata itu, maka upaya-upaya pencegahan terhadap kekerasan itu menjadi sumir, malah menjadi nggak jelas. Ya. Bu Pendeta Ratna, kira-kira seberapa berbahaya Kak tindak kekerasan umum itu? Dari sisi aspek jumlah, bisakah Ibu sampaikan? Yang namanya kekerasan ya tetap akan meninggalkan penderitaan ya kepada orang atau kelompok orang yang mengalami itu. Trauma. Yang tadi sudah saya sebutkan di awal, apa sih sebenarnya dampak dari kekerasan itu sendiri begitu kan? Nah, yang paling berbahaya sebenarnya adalah ketika itu menjadi sebuah apa yang saya mau katakan, sebuah siklus pembenaran gitu. Kalau ini kita tidak hentikan. Jadi mengapa kampanye ini juga dilakukan secara berkala setiap tahun oleh banyak kelompok gerakan perempuan, dan bersyukur sekarang gereja sudah sangat proaktif ya dalam kampanye ini, karena sebenarnya kita hendak memutus rantai kekerasan itu, memutuskan sebab-sebab
yang terjadi, yang dialami oleh orang atau kelompok akibat kekerasan. Karena orang yang pernah mengalami kekerasan itu sebenarnya kita sedang mencabut harga diri kemanusiaannya. Kan? Kita tidak menempatkan dia dalam posisi sebagai orang yang seharusnya tidak diperlakukan seperti itu. Jadi ada perendahan martabat kemanusiaan sebenarnya. Jadi ini bahayanya menurut saya, di balik apa yang sudah saya sampaikan di awal-awal tadi soal psikologi, soal psikis, soal kehilangan harapan masa depan, itu juga menjadi catatan penting untuk kita melihat, karena yang namanya korban ketika dia mengalami kekerasan itu ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Rasa penghargaan, rasa penerimaan, rasa bagaimana dia harus menjalani hidup, aspek kepercayaan diri itu menjadi tercerabut dari dirinya. Karena itu berbahaya sebenarnya kekerasan ini kalau kita tidak lawan, kita tidak mitigasi dari sekarang, itu akan menjadi sebuah tren. Dan ini sebisa mungkin kita mematahkan siklus ini supaya dia bisa berhenti. Mata rantai kekerasan itu kita harus putuskan. Jadi memang Bapak dan Ibu, kalau dalam data dari Komnas Perempuan dalam catatan tahunan itu nampaknya tidak semakin sedikit pengaduan dari para korban. Nampaknya semakin banyak ya. Saya tambahkan Ibu Tanti, data ini sebenarnya data yang tidak, kalau bisa dibahasakan itu seperti gunung es sebenarnya. Kita sedang dalam fenomena gunung es. Karena yang melapor itu tidak sebanyak yang terjadi. Sebab kadang-kadang orang kan mengalami itu tapi tidak berani melapor. Jadi ada budaya malu ketika mengungkapkan bahwa saya ini mengalami kekerasan. Ada tekanan-tekanan tertentu yang dihadapi. Karena itu data yang muncul itu adalah data yang melapor. Tapi yang tidak melapor, yang lebih banyak lagi yang terjadi, dan itu yang kita tidak bisa intervensi begitu, karena itu tidak menjadi bagian dari proses, dan ini yang menurut saya semakin berbahaya kalau ini kita biarkan. Terima kasih Pak Pendeta Rianus. Dalam pemahaman Bapak, kira-kira hal-hal apa saja sih penyebab sehingga itu kekerasan terhadap perempuan dan anak ini terus terjadi begitu ya? Saya kira ada banyak aspek ya. Ya, misalnya yang paling gampang itu adalah ketidakseimbangan ekonomi. Tadi sudah dikatakan ya. Jadi kita tahu bahwa di negara-negara timur, bahkan di barat sebenarnya juga ialah bahwa yang mencari nafkah itu atau yang menjadi pencari uang itu adalah laki-laki. Ya. Dan karena dia merasa saya yang bekerja menghasilkan cash. Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat penelitian kan perempuan ibu rumah tangga itu menghasilkan uang nilai ekonomi yang sangat tinggi sebenarnya. Tapi kan nggak pernah dinilai rupiahnya itu. Ya. Maka ada kebergantungan perempuan, ada ketakutan. Ya, saya baca penelitian di Inggris kalau tidak salah misalnya, sejak para perempuan semakin banyak yang bekerja di luar rumah, angka perceraian tinggi. Mengapa? Bukan karena bekerja lalu cerai, bukan. Tapi dulu ia mengalami kekerasan, tidak berani menyatakan cerai karena kalau dia bercerai, dia bilang hidup saya gimana? Anak-anak saya siapa yang menghidupkan? Begitu dia punya kemandirian ekonomi, ya, maka ada keberanian. Jadi salah satu sebenarnya adalah soal ketidakseimbangan. Nggak masalah sebenarnya kalau laki-laki yang mencari uang, asal semua orang, nah ini yang tidak tadi kontrol sama dominasi, mesti dilawan dengan apa? Akses. Ya. Jadi kalau harus ketika laki-laki dan perempuan tidak punya akses yang sama terhadap sumber ekonomi keluarga, misalnya sebelah di rumah, maka itu memberi peluang bagi kekerasan terjadi karena perempuan bergantung, dia nggak berani. Yang kedua adalah pola dan kebiasaan pemakaian kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah. Kalau kita lihat ya ada banyak di daerah-daerah atau anak-anak sekolah lah ada masalah berantem. Jadi ketika kekerasan itu dianggap sebagai salah satu alternatif menyelesaikan persoalan, maka itu terbawa dalam relasi laki-laki perempuan. Ada masalah, lu macam gua tampar lo. Ya. Jadi itu dianggap itu cara ya, berarti diam kan. Nah, sekarang kan selesai masalahnya kamu diam. Ya. Lalu otoritas dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi perempuan itu bukannya tidak punya akses pada ekonomi tadi, nggak punya akses yang sama juga dalam pengambilan keputusan. Semua ditentukan oleh saya. Sedih ketika dalam sebuah kelompok yang saya bina ada tuh ibu itu
harus melapor kepada suaminya pemakaian uang sampai beli cabai sekian ini pada tanggal sekian, harga sekian. Saya bilang, oh my God. Ya, tapi sekali lagi ini otoritas laki-laki yang menentukan, ya. Atau penerimaan paradigma ideal maskulinitas. Ya, jadi memang ya sudah sepantas laki-laki memang caranya ya begitu, ya. Ya, makanya kan laki-laki nggak boleh nangis, nggak boleh lemah, harus garang. Ya, ini akhirnya menyuburkan maskulinitas, aksi kekerasan itu. Apalagi karena masyarakat nggak peduli. Kalau saya mendengar tetangga saya ada perempuan yang berteriak atau anak yang berteriak menjerit karena dipukul, kita mengatakan itu urusan rumah tangga orang lain. Jangan ikut campur. Jadi nggak peduli terhadap ketika orang-orang di sekitar kita, sebelah tetangga kita mengalami tindak kekerasan. Ketika itu dilaporkan ke jalur hukum, ke polisi misalnya, penegakan hukum susah. Misalnya kekerasan seksual, susah itu. Ya, itu begitu. Untuk melapor saja dia harus punya keberanian ekstra. Ketika udah melapor, nanti ditanya detailnya bagaimana loh. Makanya ada orang yang mau, akhirnya kan itu tidak terungkap. Ya. Jadi ini masalah. Ya. Jadi menurut saya itu beberapa hal yang menyebabkan, ya, apalagi struktur dan budaya meremehkan dan menempatkan orang lain lebih rendah dari diri sendiri. Jadi kita kan ada kebiasaan dulu siapa? Sama, ya. Karena ada nilai-nilai tertentu yang mengatakan yang paling utama itu adalah laki-laki. Ya, di dunia patriarki kayak kita, kalau kan ada keluarga kalau belum punya laki-laki masih punya anak terus udah 10 masih punya. Nah, itu menambah sebenarnya memperparah terjadinya tindak kekerasan terhadap belum lagi budaya tabu. Tadi kan Ibu Ra udah bilang. Kayaknya tabu deh kalau ngomongin tindak kekerasan itu tabu. Ya, tabu. Ya. Dan ini yang penting sebenarnya yang kita sebagai gereja. Pemakaian ayat-ayat tertentu yang membuat dominasi laki-laki semakin luar biasa. Istri tunduk pada suami. Manusia pertama itu adalah laki-laki. Mana ada di Alkitab ngomong begitu, tapi sudah terbiasa kita mengatakan manusia pertama adalah laki-laki. Yang perlu tunduk adalah perempuan. Padahal di Alkitab nggak ada laki perempuan harus tunduk kalau kita mau lihat teks secara terjadi. Ada ya budaya, kebiasaan, masalah psikologis, masalah teologis membuat itu bertali-temali dan kekerasan semakin luar biasa terjadi. Betul. Dan memang bicara budaya saya pikir menjadi faktor penting juga. Ya. Saya ingat ini Bapak dan Ibu Pendeta, salah satu suku yang ada di tanah Papua, pada waktu pemuda dan pemudi sudah saling suka, itu orang tua akan datang, lalu nego harga. Wow. Ya, jadi pihak laki-laki mendengar harus bayar berapa. Oke. Ya, dan itu nggak boleh tawar. Oh ya? Kalau tawar pasti naik, ya harganya. Dan jika pun bisa dibayar, itu perempuan akan sangat-sangat tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah dibeli. Ini sudah dibeli. Faktor itu Pak yang tadi saya pikir Bapak sempat singgung dan sekaligus juga sedikit merendahkan ya perempuan dalam hal ini begitu ya. Tapi itulah kenyataan dan acara hari ini kita dalam arah untuk melawan supaya tidak terus terjadi sekalipun kita tahu faktor-faktor penyebab yang begitu ragam adanya. Rasanya menarik sekali Bapak Ibu pembahasan kita pada sesi pertama ini. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat, pukul 20 waktu Indonesia Barat.
dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kembali dalam acara Gema Kasih Indonesia, sahabat IKB yang kasih Tuhan, kita akan melanjutkan kembali topik kita hari ini, melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bapak dan Ibu Pendeta, saya ingin bertanya, kira-kira apa yang membuat seseorang itu seperti tidak berdaya, ya, dalam hal ini perempuan atau anak, tidak berdaya terhadap kekerasan itu, tidak berdaya untuk melawan kekerasan itu. Kira-kira faktor apa, Pak Pendeta? Kalau dalam beberapa, sebutlah penelitian-penelitian, kan ada sebenarnya sebuah proses yang dilakukan oleh sang pelaku terhadap korbannya, sehingga ini menjadi membuat sang korban ini menjadi tidak berdaya tadi. Entah tidak ngomong, kan terjadi udah mendapat siksaan, tapi setelah itu mereka rangkulan. Ya, mengapa? Ada berapa hal. Pertama adalah karena ada proses di mana seorang pelaku itu membuat sang korban ini, dia kondisikan seolah-olah bodoh. Jadi dia melakukan ini salah. Semua dikondisikan bahwa kamu itu bodoh. Ya. Jadi dia udah dijatuhkan mentalnya, kamu itu bodoh. Ya. Lalu kedua, dibuat sang korban ini seolah-olah tidak berdaya, ya, disugesti untuk nggak bisa mengerjakan apapun. Tadi bodoh, nggak mampu, ya, sekarang nggak bisa mengerjakan dan tidak diberikan. Kalau misalnya diberi kesempatan, nanti akan ada usaha dari sang pelaku untuk menunjukkan bahwa kamu nggak mampu, kamu bodoh, sekarang kamu tidak mampu mengerjakan apapun. Jadi ini kondisi ini diciptakan, ya. Kemudian pelan-pelan dibatasi akses kepada keluarga dan kenalan. Dibuat begitu rupa sugesti bahwa, dan dia akan melakukan itu kalau dalam rumah tangga, ya. Bahwa yang paling cinta sama kamu itu cuma aku. Yang paling peduli sama kamu itu cuma aku. Dan dia melakukan itu, ya, membeli ini, menolong ini kalau sakit dia. Itu keluargamu mana? Padahal dia udah pagerin sebenarnya. Supaya si korban ini, calon korban sebelah, merasa bahwa memang di dunia ini yang peduli cuman orang ini. Ya. Makanya mengapa anak-anak muda nanti ngelawan orang tuanya. Padahal ini udah jadi korban, tapi dia melawan orang tuanya. Karena udah disugesti, udah dikondisikan bahwa di dunia ini tidak ada. Mana keluargamu? Mana temanmu? Ketika kamu sakit, siapa yang datang? Siapa yang ngurus kamu kalau kamu sakit? Aku. Ketika kamu nggak punya uang, memang bapakmu kasih duit, aku yang ngasih. Jadi dikondisikan bahwa keluarga nggak peduli, sehingga akses kepada keluarga itu dibatasi. Lalu mengancam untuk mengekspos kekurangan atau kesalahan. Misalnya tadi bodoh, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kamu macam-macam, aku kasih tahu lu keluargamu, teman-teman buah kamu itu nggak bisa apa-apa, hanya jadi beban. Ya. Kamu tidak menyumbang apapun dalam kehidupan. Kamu hanya merusak. Ya, semua yang saya usahakan kamu rusak. Ya. Dan semua tadi upaya untuk memisahkan dari keluarganya, membatasi akses. Ya, menyatakan kamu bodoh, nggak bisa apa-apa. Itu dibalut dengan apa? Bahwa in the world only me. Hanya aku. Nggak ada orang lain yang peduli sama kamu. Ya. Kemudian membatasi akses keuangan. Karena kalau dia punya akses keuangan, ya dia bisa kemana-mana. Sekarang dia naik keluar aja untuk pesan Grab, susah. Kalau dia pergi selama ini dipesankan memang,
Jadi dia bilang, siapa coba kalau kamu pergi siapa yang mesenin Grab? Kan saya. Jadi kamu tuh udah bisa apa-apa, semua dibatasi. Ya. Dan karena itu akhirnya ia memang merasa dirinya itu nggak bisa apa-apa, aku yang salah mengapa akhirnya saya mengalami kekerasan, dan sebenarnya dia itu sebenarnya sangat sayang sama saya. Hanya saya memang bodoh, saya banyak melakukan kesalahan. Jadi dikondisikan begitu rupa sehingga ya benar-benar bukan hanya merasa, benar-benar ia mengatakan aku memang tidak berdaya, dan akhirnya memang tidak berdaya. Nah, saya nggak tahu dari Pendeta Ratna, mungkin ada dari case-case yang ditemui ya. Ya, menarik memang kita bertanya kok kenapa ya sampai tidak sanggup untuk melawan begitu. Padahal kan udah tahu itu kekerasan ya. Dalam banyak studi tentang gerakan perempuan itu salah satu faktor penyebab adalah otonomi diri yang tidak ada. Perempuan itu tidak memiliki otonomi diri sama sekali. Nah, otonomi diri ini kan bentukan ya. Dibentuk dari keluarga gitu kan. Orang kita mendapatkan diri kita, identitas diri kita itu kan dari keluarga. Nah, keluarga kita sebagian besar kan membentuk diri kita sebagai umumnya perempuan-perempuan di Indonesia misalnya. Perempuan itu kerjanya di dapur. Ruang-ruang perempuan itu adalah ruang domestik. Dan ruang di luar itu bukan ruang perempuan, itu ruang laki-laki, ruang publik. Nah, itu dulu yang menurut saya yang sangat mempengaruhi bentukan diri seorang perempuan. Karena lemahnya otonomi diri, diperlakukan begitu pun dia tidak sanggup melawan. Tadi kata Pak Pendeta kan. Jadi bahkan tindakan manipulatif pun, kan Bapak Pendeta sebut tadi itu kan soal hanya saya tidak bisa kemana-mana gitu, dibeli barang-barang mahal, itu manipulatif sebenarnya. Nah, otonomi diri perempuan itulah yang sebenarnya harus ditumbuhkan kepada perempuan. Tetapi tantangan kita terbesar adalah konstruksi lingkungan sosial kita itu tidak menyadari kalau itu bagian dari pelemahan perempuan. Termasuk kita di keluarga, cara didik kita kepada anak-anak laki dan perempuan. Kita semua tahu pengalaman kita mengalami model-model pendidikan dalam keluarga yang klasik ya menurut saya. Lalu yang kedua adalah bagaimana perempuan itu tidak tahu haknya. Itu faktor kedua, mengapa dia tidak sanggup melawan. Dia tidak tahu haknya. Tuh, dia tidak tahu bahwa ketika dia diperlakukan begini, dia harus melawan dengan cara, dia harus punya sesuatu yang bisa menjadi jalan untuk dia mengatakan bahwa saya jangan diperlakukan begitu. Saya punya hak atas diri saya misalnya, saya punya hak atas pendidikan. Saya punya hak untuk sekolah, saya punya hak untuk kerja, saya punya hak untuk dapat layanan kesehatan, layanan publik. Saya dapat hak untuk menikmati ekonomi dalam keluarga gitu kan, sebagai konsekuensi dari hidup berkeluarga suami istri. Itu yang sebenarnya banyak tidak diketahui oleh perempuan-perempuan pada umumnya, bukan cuma di Indonesia. Dan ini isu global gitu kan. Nah, mengapa kemudian banyak orang mendorong perempuan untuk sekolah? Sebab pendidikan itu salah satu pintu supaya perempuan itu mengenal dirinya, mengenal kapasitasnya, mengenal kemampuannya. Makanya tadi kata Pak Pendeta, dalam konteks yang berkembang sekarang, ketika ekonomi meningkat, ada indikasi bahwa angka perceraian yang tinggi. Saya juga dengar kemarin dirilis oleh Pusat Statistik Indonesia, salah satu penyebab angka perceraian yang paling tinggi itu karena banyak perempuan yang bekerja. Sebenarnya tidak juga menurut kami, dalam percakapan kami dalam isu perempuan. Tetapi ini memang menunjukkan bahwa kemandirian perempuan itu masih sulit diterima gitu kan. Masih ada laki-laki yang merasa bahwa kalau perempuan bekerja dengan penghasilan lebih tinggi misalnya, itu bisa mengancam otoritas dia sebagai seorang laki-laki. Nah, ini yang bersoal dengan framing. Bentukan kesadaran antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah konsensus bersama. Karena itu penting mendiskusikan, terutama ya kita gereja ya, dalam pendampingan pastoral sebelum menikah begitu, konseling pranikah begitu, penting ini dipercakapkan. Kita bukan cuma bersoal bicara tentang karena laki-laki ada kepala dalam Kolose atau dalam Timotius, dan perempuan itu adalah sebagai pekerja, perempuan itu harus tunduk kepada suami dan segala macam. Menurut saya tidak cukup kategori kita untuk melakukan sebuah proses perlawanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga Kristen. Tapi kita harus bicara soal-soal yang realistisnya sehari-harinya mereka gitu loh. Apakah ada percakapan soal kalau istri bekerja bagaimana suami, mengurus anak bagaimana, pendidikan anak bagaimana,
pembelanjaan hidup rumah tangga bagaimana, komitmen bersamanya itu bagaimana. Jadi teologi juga itu menurut saya, dan itu harus dibicarakan dalam sebuah konsep membangun rumah tangga Kristen. Iya, apa yang disampaikan Pak Pendeta Arlianus terkait dikondisikan seorang ya, khususnya laki-laki terhadap perempuan. Jadi ini saya menjumpai Pak, kenyataan sudah 3 tahun ini. Jadi memang bukan warga gereja, jadi seorang ibu parasnya cantik Pak, karena blasteran begitu ya, Indo. Lalu punya anak nih Bu, sudah usia 13 tahun. Ibu ini tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana, harus atas seizin kalau mau kemana-mana, izin suami. Yang dia mau makan, yang dia anaknya mau harus suami. Ya, dan suaminya ini tidak memberikan dia akses bertemu, berbicara dengan siapapun, termasuk dengan orang tua. Dan ini orang tidak punya KTP sampai hari ini. Nah, anaknya juga demikian, tidak sekolah, perempuan. Ya, jadi untungnya bertemu dengan kami. Dia tinggal di dekat gereja. Dan puji Tuhan datang ikut anak-anak KTB, kelompok tumbuh bersama. Jadi kami ajak begitu ya. Setiap ajak karena waktu itu dia sakit. Sakit di bagian pundak yang memang butuh harus segera dioperasi. Saya sudah hubungi dokter untuk menolong, tindakan kemanusiaan lah, sekalipun bukan warga gereja begitu. Tapi akhirnya dia telepon dan berkata tidak bisa. Karena suami tidak mengizinkan. Nah, ini memang satu hal yang menurut saya miris sekali. Tapi betul Bu, apa yang Ibu sampaikan, pemahaman otonomi diri itu Ibu yang saya temui ini tidak miliki. Nah, harapan saya cukuplah di orang ini begitu ya. Jangan sampai ada di warga gereja. Nah, untuk mencegah itu, bisakah Ibu dan Bapak memberikan tips-tips khusus ya, supaya warga gereja kita atau siapapun yang mendengar acara kita hari ini bisa ya, bisa mengikuti tips ya untuk sama-sama berjuang melawan kekerasan atau mengantisipasi supaya jangan ada korban di antara kita. Bisa, silakan Bu Pendeta. Oke. Yang pertama kita sadari bahwa gereja itu ada di dunia ya. Kita ada di tengah-tengah kompleksitas hidup manusia. Dalam perjumpaan dengan budaya, nilai-nilai sosial masyarakat, dan juga dalam perjumpaan dengan berbagai dinamika, gitu kan. Ini kita tidak bisa lepaskan dari konteks kita bergereja. Nah, nilai-nilai yang kita jumpai itu kan dalam budaya kita ada nilai yang sifatnya positif, membangun, misalnya kekerabatan, persaudaraan, penerimaan satu dengan yang lain. Itu nilai-nilai positif dari sebuah budaya yang kita jumpai. Tapi juga ada nilai-nilai yang ternyata merugikan, bahkan mendiskriminasi orang. Misalnya yang tadi kita sudah bicarakan, nilai-nilai yang merendahkan perempuan, kemudian juga nilai-nilai yang mendiskriminasi orang lain, stereotip dan segala macam. Nah, gereja ada di dalam dinamika ini gitu. Sementara gereja itu sendiri kan kita mendasarkan segala sesuatu pada konsepsi teologi kita. Pemahaman teologi kita itu seperti apa tentang nilai-nilai itu sendiri. Nah, kita dalam perjuangan untuk proses bersama ini, menurut saya yang paling penting pertama adalah bagaimana kita mengembangkan sebuah teologi yang setara. Gitu. Kita membicarakan konsepsi laki-laki dan perempuan itu dalam level yang setara. Kita sama gitu. Kalau kita bicara imago Dei berarti nggak ada dong yang didiskriminasi. Iya. Karena kita sama-sama ciptaan Allah. Orang alam aja kita jadikan bagian dari kita, gitu kan. Lalu kenapa sesama kita mesti ada yang didiskriminasi? Itu pertanyaan reflektif menurut saya. Nah, ini pertama adalah konsepsi teologi kita yang perlu kita saya tidak mengatakan bahwa salah gitu ya. Tapi ada sesuatu yang menjadi penyumbang ya. Karena mindset kita itu kan menentukan perilaku kita. Jadi kalau konsepsi teologi kita itu memandang satu kelompok sebagai pihak yang tidak layak atau pihak yang direndahkan, berbahayanya adalah kalau kita mengutip konsep-konsep dalam Alkitab yang ternyata memicu pada perilaku itu dan melegitimasi ayat Alkitab. Karena itu dalam dunia sekarang yang sangat terbuka dengan berbagai kemajuan, informasi dan perkembangan yang lain, menurut saya sudah seharusnya ya kita lebih maju gitu loh dari tradisional.
Harusnya kita sudah lebih aware bahwa dunia kita nggak begitu lagi. Kita nggak bicara lagi soal laki-laki lebih penting dan perempuan nggak penting. Kayaknya sekarang sudah lebih cair deh dimensi kita. Karena dalam banyak hal perempuan juga melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki misalnya. Contoh dalam studi-studi misalnya tentang pendeta perempuan. Dulu, mengapa pendeta perempuan tidak boleh, belum bisa diterima dalam gereja-gereja? Karena ada anggapan hanya mengurus rumah tangga, tuh kan? Lalu kemudian perempuan itu nanti ditempatkan di tempat yang terpencil, tidak bisa pergi, lemah, harus ditemani, Bisa keluar malam. nggak kuat bertahan, bahaya kalau keluar malam gitu kan, macam-macam lah pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya itu tidak bisa dilekatkan begitu saja. Ya. Karena hal-hal yang seperti itu tidak berhubungan dengan jenis kelamin menurut saya. Itu soal kapasitas kita laki-laki dan perempuan. Itu kan bukan soal pelemahan, tapi itu soal kita punya kapasitas yang sama, kita punya studi yang sama, kita punya pendidikan yang sama. Itu berarti kita punya spirit pelayanan yang sama gitu kan. Nah, ini yang mungkin di gereja kita sudah harus memperkuat gitu ya, pandangan-pandangan di mana pola kita, cara kita memandang laki-laki dan perempuan itu adalah pola yang setara, cara pandang yang sama gitu. Kita nggak bisa lagi melihat anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan dan harus dapat budaya tertentu kan, laki-laki yang dapat harta, perempuan tidak dapat apa-apa. Mungkin sekarang karena era semakin berkembang, kita juga melihat perempuan-perempuan semakin baju. Maka bukan tidak mungkin kita juga sudah harus berada pada posisi itu. Ya. Menurut Terima kasih Bu Pendeta. Ya. Pak Pendeta Arlianus, saya ingin Bapak bisa sampaikan mungkin dari sisi keluarga Pak. Kira-kira bagaimana pola asuh orang tua untuk dalam hal mencegah ini Pak? Ya, saya kira ya, kalau bagian dengan pola pengasuhan orang tua tuh perlu mulai dari sejak awal itu tadi menanamkan bahwa setiap anak itu entah laki-laki dan perempuan itu berharga, sama berharganya di mata Tuhan. Ya. Betul. Dan itu diekspresikan oleh orang tua dalam perlakuan-perlakuan, ya, bahwa dua-dua kalau punya anak laki-laki, dua-duanya diberi akses untuk misalnya pendidikan, ya, untuk segala hal, ya, tidak ada pembedaan. Kalau saya misal di rumah dulu, saya nggak pernah membedakan tuh misalnya kalau anak laki-laki, anak saya laki-laki pengen beli boneka, bagi saya nggak apa-apa kalau kamu mau boneka. Anak perempuan saya misalnya dia mau manjat naik-naik ke jendela, saya biarkan, as long as dia safe. Ya, pernyataan-pernyataan, anak perempuan kok manjat-manjat, laki-laki kok main boneka. Itu sebenarnya sesuatu yang udah itu konstruksi tadi dikatakan kan. Jadi kita udah menanamkan bahwa kalau laki-laki itu harus begini, kalau perempuan itu. Jadi apapun yang tidak berasal dari sebutlah hakikatnya sebagai ciptaan, misalnya menurut saya bedanya hanya sedikit, bahwa laki-laki itu nggak bisa melahirkan, nggak punya rahim, dan tidak punya air susu. Itu saja sebenarnya. Semua yang lain sama. Ya, dalam hal itu ya kita nggak bisa mengatakan laki-laki juga harus bisa dong. Tapi itu jangan ditafsir lalu bahwa perempuan pengasuhan itu harus menjadi milik perempuan karena dia yang punya rahim dan sebagainya. Ya, saya pikir itu mulai dari awal. Jadi bahwa Anda berharga, memberikan akses yang sama kepada dan memberikan teladan. Ayah dan ibu memang di rumah misalnya jangan memperlihatkan bahwa seolah-olah kalau urusan cuci piring itu hanya ibu. Misalnya saya dulu di rumah, apa tanggung jawab saya? Ngepel, tanggung jawab saya. Ya, lalu memandikan anak itu ketika anak kayak masih kecil itu saya yang memandikan. Istri saya kan menyiapkan makanan untuk mereka pergi sekolah. Jadi ketika mereka melihat bahwa papa dan mamanya di rumah itu sama-sama mengerjakan apapun, tidak ada pembagian bahwa yang domestik itu adalah urusan perempuan, sementara laki-laki itu hanya urusan dunia luar, maka anak-anak mulai tertanam. Ya, mereka terbangun bahwa saya dan saudara saya laki-laki itu masih banyak sebenarnya, tapi menurut saya itu yang utama. Bagaimana membuat mereka merasa dua-duanya sama berharganya dan keteladanan orang tua melalui perilaku bahwa laki-laki dan perempuan itu punya tanggung jawab yang sama.
Terima kasih Pak Pendeta. Saya percaya bahwa masih banyak tentunya ya pemahaman konsep yang penting yang bisa di-sharingkan oleh Pak Pendeta dan Ibu. Namun waktu juga yang membatasi kita. Karena itu biarlah lewat bincang-bincang dalam acara Gema Kasih Indonesia edisi spesial hari ini, apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber boleh memberikan pencerahan kepada seluruh sahabat YKB yang mengikuti edisi spesial pada sore hari ini, dan tentu kita akan berjumpa di lain kesempatan dengan lebih lagi akan membahas tema-tema yang menarik dalam rangka melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akhirnya sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati.